Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Suara menusuk telinga bisa terdengar. Pedang hijau Qi hancur oleh pukulan Xingyan. Namun dia merasakan rasa sakit menembus tinjunya dan luka bisa dilihat pada sisik naganya. Itu tidak mudah untuk ditolak. Tidak semua orang bisa melakukan ini dengan sederhana. Wu Yifan melangkah maju setelah dia melepaskan pedang Qi. Tangan kanannya yang kuat mencengkram gagang pedang. Dia melompat ke udara. Dia sekarang memegang pedangnya dengan kedua tangannya saat dia menyerbu ke arah Xingyan. Ketika dia memasuki kondisi fusi tubuh pedang, seluruh tubuh Wu Yifan tampaknya dipenuhi dengan ketajaman yang tak terukiskan. Aura kuat berkembang darinya. Udara di depannya hancur dan di ujung pedangnya kekosongan hitam yang kuat muncul. Xingyan jelas bisa merasakan betapa tajamnya pisau lawannya. Sisiknya mulai bergetar sedikit. Serangan tingkat tinggi ini seharusnya tidak pernah bertemu langsung. Cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Sepasang sayap naga membentang di belakang punggungnya, membawanya melayang ke udara. Pada saat yang sama cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Sisik di tubuhnya segera mulai melepaskan cahaya yang terbakar sepanas api. Xingyan menggunakan tubuhnya dalam serangan ini, serangan yang sangat kuat dan keterampilan jiwa tipe kontrol. Kekuatan serangan meteor drakonik sangat kuat. Ketika dia mengaktifkannya itu juga 3 kali lipat pertahanannya. Saat serangan menghantam tanah itu akan menyebabkan serangkaian ledakan rantai yang kuat. Dengan budidayanya saat ini, serangan itu memiliki jangkauan 30 meter. Naga merah melepaskan meteor drakonik sekali lagi. Dengan dingin, Wu Yifan tidak berhenti ketika dia terus mengayunkan pedangnya ke udara. Kakinya menyentuh tanah dan sepasang sayap logam terbuka di belakang punggungnya. Cahaya bersinar ke segala arah dan dia meninggalkan tanah. Ketika dia bangkit, dia berbelok 90 derajat. Cahaya hijau bersinar di pedang hijaunya dan cincin jiwa kelimanya mulai menyala. Dengung kecil terdengar. Ukuran pedang hijau besar berlipat saat cahaya pedang yang menyilaukan bersinar. Jiwa bela diri Wu Yifan adalah pedang baja hijau. Dia adalah seorang kaisar jiwa peringkat 63. Ini adalah keterampilan jiwa kelimanya, pedang baja hijau ilahi. Itu adalah keterampilan jiwa langka jiwa bela diri alat yang meningkatkan kekuatan jiwa bela diri itu sendiri. Seperti keterampilan jiwa dari jiwa bela diri binatang. Xingyan yang menggunakan meteor drakonik langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak berani bertabrakan langsung dengan pedang baja ilahi hijau. Namun dia sudah melepaskan keterampilan jiwanya. Sudah terlambat untuk mengubah arah. Dalam hal kontrol jiwa bela diri, tidak semua orang bisa dibandingkan dengan monster dari Akademi Shrek. Dengan itu, dia tidak bisa menghentikan serangannya. Xingyan mengeluarkan alat jiwa meriam ledakan raksasa. Bahkan jika Wu Yifan tetap tak terkalahkan, dia masih akan terluka parah. Pada saat ini, dia bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Di bawah arena Cicuochen, si fanatik pedang tiba-tiba berkata, Sekte Naga Langit telah kalah. Dia tidak mengontrol suara-suaranya. Banyak anggota Sekte Naga Langit yang berada di zona istirahat menatap marah melihat Sekte Tang. Namun pada saat ini situasi di arena benar-benar berubah. Sinar cahaya hijau sederhana turun dari langit. Itu hijau zamrud, jernih dan berkilau penuh semangat, jatuh dengan lembut seperti bulu. Pada saat berikutnya sisik naga di tubuh Xingyan berubah menjadi hijau. Tepat ketika dia ingin melepaskan jiwa bela dirinya, cincin jiwa di sekitar tubuhnya terbelah oleh pedang dan terbang kemana-mana. Xingyan dikirim terbang oleh tebasan yang mengerikan. Luka besar membentang dari dahinya sampai ke perutnya. Seandainya wasit Daulo yang tidak bisa dipecahkan tidak campur tangan, Xingyan akan benar-benar terbelah. Dia ceroboh
Dengan meriam di tangannya, dia membuat kesalahan dengan meremehkan lawannya. Ini adalah keterampilan jiwa keenam dari penumpahan pedang baja hijau ilahi. Ini langkah pembunuh Wu Yifan yang paling kuat. Ini melepaskan kekuatannya yang menghancurkan. Xingyan runtuh ke arena. Meski Doulo Zhengzhan telah memblokir sebagian besar pedang Qi, beberapa di antaranya masih memasuki tubuhnya dan dia terluka parah. Cairan merah mengalir dari lukanya dan cahaya hijau menyala. Sekte Pedang Bangga menang. Doulo Zhengzhan berseru. Saat penghalang pelindung terbuka, sosok tinggi melompat ke arena dengan kecepatan kilat. Dengan cepat dia tiba di sebelah Xingyan dan mengangkatnya. Dia dengan cepat menyegel meridiannya dan kemudian menyuntikkan kekuatan jiwa biru ke dalam tubuhnya untuk membantu melawan ki pedang yang kuat. Wu Yifan yang wajahnya pucat tidak berani membuang waktu lagi dan dia dengan cepat mengambil botol susu untuk mengisi kekuatan jiwanya. Ini bukan kemenangan yang mudah dan dia telah menggunakan semua kekuatannya. Dia tidak menduga akan diserang dengan meriam jiwa. Setelah waktu yang singkat, pemuda dari Sekte Naga Langit membawa Xingyan keluar dari arena sebelum kembali ke panggung. Kali ini Wu Yifan dapat dengan jelas melihat bahwa pemuda ini memancarkan aura yang menakutkan. "Apakah kamu kapten dari Sekte Pedang Bangga?" Pemuda itu bertanya, ekspresinya dingin dan tanpa emosi. "Ya," jawab Wu Yifan. "Dia adalah satu-satunya kaisar jiwa. Mereka telah mengamati Sekte Naga Langit. Xingyan telah menduduki posisi dominan di timnya dan pemuda di depannya tidak muncul, namun Wu Yifan bisa merasakan dengan jelas bahwa pemuda ini lebih kuat dari Xingyan. Meskipun Xingyan telah terluka parah dan dia mungkin tidak bisa bertarung di putaran berikutnya, berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Sekte Naga Langit?" "Oh, baiklah." Pria muda dari Sekte Naga Langit tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke pusat arena dan menunjukkan kepada wasit bahwa dia akan menjadi pesaing kedua dari Sekte Naga Langit. Di zona istirahat, "Kakak laki-laki, mengapa aku merasa aura yang serupa mirip dengan milikmu dari Sekte Naga Langit ini?" Yuho bertanya pada Bebe dengan suara rendah. Bebe sedikit mengangguk dan berkata, "Aku juga bisa merasakannya. Aku takut bahwa jiwa bela dirinya mirip dengan jiwa bela diriku." Di arena, Sekte Naga Langit, Yu Tianlong, Sekte Pedang Bangga, Wu Yifan. Pertandingan dimulai. Dengan satu perintah dari Doulo Zhengzhan, pertandingan kini dimulai. Yu Tianlong tidak bertarung seperti Wang Qier, seperti yang dilakukan oleh Xingyan. Sebaliknya, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan menuju lawannya. Dia tidak bergerak dengan cepat, langkahnya hanya sedikit lebih cepat daripada orang biasa. Namun, Wu Yifan yang menghadapinya merasa seolah sedang menatap gunung yang semakin membesar dengan setiap langkah. Itu adalah sensasi mencekik. Yu Tianlong mengangkat tangan kanannya dan busur listrik biru mulai menyebar di tubuhnya. Sisik ungu kebiruan muncul dan tubuhnya tumbuh saat ia maju. Sisik yang menakutkan megah di lengannya sangat tebal dan listrik ungu kebiruan berderak di sekitarnya. Dia seperti monster berbentuk manusia sekarang dan bahkan matanya sudah berubah menjadi ungu kebiruan. Di zona istirahat Sekte Tang, Blue Lightning Tyrant Dragon, Yuho bertanya sambil menoleh untuk menatap Bebe. Bebe mengamati Yu Tianlong dari atas panggung dan menjawab, "Itu benar, itu adalah Blue Lightning Tyrant Dragon. Lebih jauh lagi, ini adalah Blue Lightning Tyrant Dragon berdarah murni." "Hah? Apakah ini berbeda denganmu, kakak?" Yuho berseru. Bebe mengangguk dan berkata, "Meski milikku juga keturunan dari Blue Lightning Tyrant Dragon, itu telah mengalami mutasi. Mereka yang merupakan keturunan dari leluhur Yu Shougang telah berevolusi menjadi naga suci emas. Sebagian besar darah Blue Lightning Tyrant Dragon telah hilang karenanya. Kita tidak memiliki jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon sejati. Orang-orang dengan darah Blue Lightning Tyrant Dragon murni harusnya seperti dia, sangat eksplosif dan destruktif." Yuho berseru, "Bagaimana itu dibandingkan dengan naga suci, kakak laki-laki?" "Kita hanya tahu atau bisa tahu setelah kita bertarung," jawab Bebe sambil tersenyum.
Ketika Yu Hao mendengar ini, Yu Hao sampai pada kesimpulannya sendiri. Jika penilaian BB seperti ini, itu hanya berarti satu hal. Yu Tianlong hampir sekuat kakak laki-lakinya. Sekte Naga Langit memanglah sangat kuat. Saat Yu Tianlong menghentikan langkahnya, butir-butir keringat mulai terbentuk di dahi Wu Yifan. Dia bukan fanatik pedang seperti Cicuo Chen dalam hatinya. Dia juga memiliki emosi manusia normal. Jika itu adalah Cicuo Chen, bahkan jika lawannya adalah seorang Feng Hao Doulo, dia masih akan bergerak maju untuk menyerang. Pada saat ini Cicuo Chen yang telah menonton Wu Yifan dengan penuh semangat menutup matanya. Ini karena dia terlalu menyukai pedang dan karenanya pemahamannya tentang pedang melampaui orang normal. Dari niat pedang yang dilepaskan oleh Wu Yifan, Cicuo Chen bisa mengatakan bahwa kehendak Yifan untuk bertempur tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Pendekar pedang ini tidak lagi menarik minatnya. Dihadapkan dengan tubuh seperti gunung musuhnya, tekanan psikologi yang dapat diambil Wu Yifan mencapai batasnya. Dia meraung dan melompat dari tanah, memadukan pedang dan tubuhnya menjadi satu. Dia menyerbu ke arah Yu Tianlong. Niat pedang yang kuat bisa dirasakan sekali lagi, tapi itu masih lebih lemah dari sebelumnya. Dia ditekan oleh aura lawannya. Yu Tianlong tidak mendekat. Sebagai gantinya dia berhenti. Cakar naga birunya mengepal dan listrik di sekitar tubuhnya mulai memudar. Cahaya pedang yang kuat ditembakkan dari pedang hijau dan muncul di hadapan Yu Tianlong. Listrik yang hilang hanya beberapa saat yang lalu sekarang mulai melonjak keluar dari setiap bagian tubuh Yu Tianlong. Seketika itu membentuk pola petir saat meniup niat pedang terpisah. Meskipun Wu Yifan ditekan, dia masih menjadi kapten sekte pedang bangga. Dia tidak kekurangan pengalaman bertarung. Dia jelas mengerti bahwa peluang kemenangannya melawan orang ini tidak tinggi. Satu-satunya kesempatan yang dimilikinya adalah menggunakan kekuatan ledakannya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki niat untuk menghemat energi saat dia mengerahkan serangan kuatnya segera. Cahaya hijau mulai mengembang dan cincin jiwa kelimanya mulai bersinar. Ini adalah pedang baja hijau ilahi yang kuat lagi. Pedang hijau besar bertepi dengan niat pedang yang mengerikan saat ia menusukkannya ke dada Yu Tianlong. Pedang besar yang tampaknya mampu membelah langit, membantu Wu Yifan mendapatkan kembali sedikit keuntungan. Yu Tianlong berdiri di sana, tidak bergerak. Di matanya ada pertunjukan kegembiraan. Dia mengangkat sepasang cakar naga dan membuat gerakan memeluk di depannya. Seketika sejumlah besar listrik melonjak di antara kedua tangannya. Sebuah bola petir besar terbentuk. Pada titik ini Yu Hao menganggukkan kepalanya. Dalam hal kontrol atas guntur, Yu Tianlong bahkan melampaui kakaknya. Dia memang memiliki Blue Light Inferno Dragon berdarah murni. Ketika dia menyadari bahwa lawannya tidak menghindar, hati Wu Yifan melonjak dengan gembira. Dia tertawa kecil pada dirinya sendiri saat dia berpikir, meski sekte pedang bangga tidak baik dalam banyak aspek lain, kami mengkhususkan diri dalam menusuk dan mengatasi baju besi tebal. Dalam serangan langsung, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan membayar mahal. Cahaya hijau langsung menembus pola petir. Pada saat ini, cahaya di arena redup. Yu Tianlong masih tidak bergerak, namun ujung pedang hijau telah menembus bola petirnya. Sungguh gaya bertarung yang mengerikan. Jika itu tidak bisa diblokir, tubuhnya mungkin diiris oleh pedang baja hijau ilahi. Pada jarak ini bahkan wasit tidak bisa menyelamatkannya. Namun tepat ketika ujung pedang baja ilahi menembusnya, pedang tidak dapat maju lebih jauh. Cahaya hijau dan kilat bersinar tanpa henti. Wu Yifan yang berada di belakang pedang baja hijau ilahi mengungkapkan ekspresi kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa apa yang datang padanya dari ujung pedangnya bukanlah kekuatan listrik yang mengerikan, tetapi gelombang serangan. Energi listrik sebenarnya terasa seperti lapisan sutra menggerogoti pedang baja hijau ilahinya. Ujung tajam pedang itu seperti kulit lembut dengan pertahanan tangguh. Ayo lakukan. Wu Yifan tidak punya waktu untuk berpikir. Kekuatan jiwanya dikeringkan dengan cepat ketika dia menggunakan keterampilan jiwa tingkat tinggi ini. Dan tidak mungkin dia bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Cincin jiwa keenamnya mulai bersinar dan tubuhnya tiba-tiba melintas. Dia meraih
ke cahaya hijau dan sekali lagi bergerak untuk melarikan diri. Tubuh Wu Yifan bermandikan cahaya pada saat yang sama. Sulur-sulur listrik kebiru-biruan yang tak hitung jumlahnya mulai muncul di pedang baja hijau ilahi. Sebuah ledakan terdengar di udara dan pedang Qi tersebar ke segala arah. Saat ini Wu Yifan adalah sinar cahaya hijau seperti di babak sebelumnya. Dia melayang ke arah lawannya. Hanya ada satu kesempatan. Yu Tianlong tampaknya tidak menemukannya. Dia terus berdiri di sana tanpa bergerak. Setiap cakar naganya menjadi terisi listrik saat dia menebasnya ke udara. Selain seutas arus listrik yang mengelilinginya, dia tampak tidak berdaya. Ini sebuah kesempatan. Wu Yifan tidak berhenti sama sekali. Dia bergerak dengan pedangnya dan dia sudah mencabut semua energinya. Kekuatan terakhir dari kekuatan jiwanya terkonsentrasi pada ujung pedang saat ia mengarahkannya langsung ke punggung lawannya. Ujung pedang hijau zamrud itu langsung di belakang Yu Tianlong. Doulo Zengzan ragu-ragu. Dalam situasi ini haruskah dia turun tangan? Jika dia turun tangan, Yu Tianlong akan dianggap telah kalah. Saat dia sedang mempertimbangkan ini, dia melihat tatapan kejam di mata Yu Tianlong. Oh sial! Jantung Doulo Zengzan berdetak kencang saat dia menyerbu ke arah mereka berdua. Saat Wu Yifan hendak menggunakan penumpahan dan melepaskan diri dari tubuh utama pedang baja hijau ilahi miliknya, Wu Yifan merasakan tubuhnya bergerak 1 inci. Ini sukses. Hati Wu Yifan melompat gembira, namun tak lama kemudian ia menemukan sesuatu yang salah. Pedangnya telah menusuk ke bawah ketiak Yu Tianlong. Itu tidak benar-benar menusuknya. Yu Tianlong tiba-tiba menjepit lengan kirinya dengan erat ke tubuhnya, kemudian dengan raungan drakonik rendah, objek seperti cambuk yang tampak seperti ekor naga muncul dari kaki kanannya. Petir melintas pada saat ini dan merangkak melalui pedang baja hijau ilahi ke tubuh Wu Yifan. Wu Yifan tiba-tiba merasakan tubuhnya mati rasa. Petir yang menakutkan sudah menelannya utuh. Dalam keadaan seperti ini dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di mana dia bisa bersembunyi? Saat kakinya hendak mengenai Wu Yifan, Doulo yang tidak bisa dipecahkan muncul. Dia mengetuk kaki Yu Tianlong dengan ringan dengan tangan kanannya. Sebelum itu membuat kontak dengan Wu Yifan. Dengan dampak berderak, Wu Yifan terbang ke kejauhan. Cairan merah menyembur keluar dari tubuhnya ke udara ketika ia terbang mundur dan mendarat dengan keras. Yu Tianlong menarik kakinya. Dia berbalik dan menatap Zengzan dengan tatapan mematikan. Jika bukan karena pemukulan Zengzan, dia yakin akan menghancurkan organ dalam Wu Yifan. Zengzan menatapnya. Nak, apa masalahmu? Aku tidak bisa mengubah aliran kompetisi, tetapi aku juga tidak bisa membiarkanmu membunuh di sini. Tanpa ragu, Wu Yifan akan mati seandainya dia benar-benar dipukul oleh Yu Tianlong. Oleh karena itu, Zengzan tidak sepenuhnya mengambil kekuatan Yu Tianlong. Kekuatan tendangannya hanya cukup untuk melukai Wu Yifan hingga ia tidak bisa lagi ambil bagian. Tetapi itu tidak akan berakibat fatal. Itu tidak mudah bagi Doulo yang tidak bisa dipecahkan untuk membuat keputusan ini. Kemarahan di mata Yu Tianlong sedikit berkurang. Dia mengangguk pada Doulo yang tidak bisa dipecahkan dan berkata, "Aku menang." Untuk putaran eliminasi individu putaran kedua, Sekte Naga Langit menang. Doulo Zengzan berseru. Setelah akhir duel ini, hasil keseluruhan lebih atau kurang tetap. Dalam hal kekuatan keseluruhan, ada perbedaan besar antara Sekte Pedang Bangga dan Sekte Naga Langit. Dalam beberapa putaran berikutnya, Yu Tianlong mampu menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengalahkan lebih banyak 3 penantang secara berturut-turut. Tim lawan benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung sekarang. Dalam pertempuran untuk 8 besar, Doulo Zengzan tidak banyak mengganggu. Bahkan jika pihak lain mungkin kehilangan kemampuan bertarung mereka, dia tidak akan campur tangan. Satu-satunya alasan ia harus turun tangan adalah untuk mencegah kematian. Pada saat ini, tidak ada harapan yang tersisa untuk Sekte Pedang Bangga. Meskipun mereka tidak mau, mereka masih mengakui kekalahan. Dengan demikian, Sekte Naga Langit mampu maju ke babak berikutnya dan menjadi tim kedua yang masuk.
ke-8 besar. Di semifinal, kemungkinan mereka akan menantang tim dari Akademi Shrek yang dipimpin oleh Wang Qier. Pada titik ini, pertandingan untuk pagi hari telah berakhir. 2 putaran berikutnya untuk 8 tim teratas akan diadakan pada sore hari. Di daerah istirahat Akademi Shrek, Dewa Bin, Chao Jin Suan, dan yang lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka ketika mereka pergi. Kekuatan lawan mereka berada di luar harapan, terutama Yu Tianlong. Kekuatan yang dia perlihatkan sebanding dengan Wang Qier, ditambah dengan Xing Yan yang juga seorang kaisar jiwa 6 cincin. Mereka menghadapi pertempuran yang sulit di semifinal. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.